Shalom semuanya, damai surgawi dari Sang Bapa turun atasmu, salam Kristus Raja. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa tuduhan liar yang menyatakan bahwa perjanjian lama orang Kristen tidak sama dengan tanah Yahudi hanya karena asumsi bahwa naskah Septuaginta yang menjadi dasar penerjemahan perjanjian lama orang Kristen sudah direvisi oleh bapak-bapak gereja. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Dan seperti biasanya, tuduhan yang dilontarkan hanya berdasarkan asumsi semata, di mana hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data yang disajikan untuk mendukung asumsi tersebut. Dan tentu saja tuduhan liar tersebut dituduhkan oleh karena ketidaktahuan mengenai fase redaksi naskah Septuaginta. Fase pertama yaitu Torah in Greek pada tahun 285 sebelum Masehi. Pada fase ini memang benar adanya bahwa yang diterjemahkan kepada bahasa Yunani hanyalah 5 kitab Musa, sehingga fase ini disebut dengan Torah in Greek. Fase yang kedua adalah penemuan naskah Qumran di Gua ke-7, di mana penemuan ini menemukan adanya potongan kitab Yeremia yang berkode 7Q2 yang berbahasa Yunani, potongan kitab Torah 7Q1 dan juga kitab Apokrifa Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, yaitu kitab Henokh. Di mana hal tersebut membuktikan bahwa pada abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi, orang-orang telah menggunakan Old Testament bahasa Yunani yang ada di Septuaginta. Nah, perlu Anda ketahui bahwa Septuaginta dalam Qumran tersebut merupakan karya Yahudi, bukan karya seorang Kristen atau bapak-bapak gereja. Sehingga tidak ada revisi dari bapak-bapak gereja karena Yesus belum menyatakan dirinya. Yang berikutnya adalah suatu fakta atau kenyataan bahwa perjanjian baru lebih banyak menggunakan kutipan perjanjian lama dalam naskah Septuaginta, bukan dari teks Masoretis. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, jika Yesus mengutip naskah Septuaginta, mungkinkah ia mengutip naskah Septuaginta yang direvisi oleh bapak-bapak gereja? Bukankah era bapak-bapak gereja merupakan era setelah Yesus Kristus dan era para rasul? Atau mungkinkah bapak-bapak gereja lebih dahulu sebelum Yesus? Tentu saja tidak. Jadi argumentasi yang menyatakan bahwa Septuaginta telah direvisi bapak-bapak gereja untuk menguatkan atau mendukung seolah-olah itu mengarah pada Yesus adalah tidak benar adanya. Karena Yesus pun mengutip naskah Septuaginta. Sebagai perbandingan, kamu boleh lihat tulisan berikut ini. Fase terakhir redaksi Septuaginta adalah di masanya Bar Kokhba pada tahun 150 Masehi di Nahal Hefer. Era ini merupakan era setelah para rasul, di mana kitab-kitab kecil dan kitab-kitab besar Yahudi ditemukan di Nahal Hefer dalam berbahasa Yunani. Sehingga dengan demikian naskah Septuaginta telah lengkap dan juga komplit. Sehingga dengan demikian, asumsi yang menyatakan bahwa naskah Septuaginta direvisi oleh bapak-bapak gereja sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Karena penerjemahan atau juga fase redaksi dari naskah Septuaginta sendiri semuanya murni karya orang Yahudi, bukan kekristenan. Bahkan hal tersebut juga dikonfirmasi oleh seorang sarjana Yahudi yang bernama Immanuel Tov, di mana beliau menyatakan bahwa memang naskah Septuaginta sudah eksis atau sudah ada sebelum era kekristenan. Bahkan ketika naskah Laut Mati ditemukan dari tahun 250 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi, ditemukan teks Yunani yang eksis di dalamnya, seperti gulungan kitab Yesaya yang ada di naskah tersebut. Bahkan Philo, seorang filsuf Yahudi dari Alexandria, juga mengakui bahwa orang-orang Yahudi lah yang melakukan penerjemahan atas naskah-naskah tersebut ke bahasa Yunani. Dan bahkan penulis-penulis kuno seperti Demetrius, Artapanus, bahkan Josephus juga mengutip naskah Septuaginta. Sehingga tuduhan yang menyatakan bahwa naskah Septuaginta telah direvisi oleh bapak-bapak gereja yang menjadi dasar penerjemahan perjanjian lama orang Kristen demi dicocok-cocokkan untuk Yesus adalah salah total. Tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang tidak bertanggung jawab karena bagaimanapun juga naskah Septuaginta telah rampung dengan dimulainya era bapak gereja yaitu pasca para rasul. Perlu Anda ketahui bahwa teks Septuaginta jauh lebih unggul daripada naskah Masora, karena naskah Masora saat ini tidak sama dengan naskah Masora yaitu Proto Masora sebelum diterjemahkan ke Septuaginta. Dan hal ini juga dibuktikan dengan lebih unggulnya persamaan Septuaginta dengan naskah Laut Mati daripada naskah Masora itu sendiri. Sehingga perjanjian lama orang Kristen jauh lebih otentik daripada naskah Masora yang ada sekarang. Dan tentu saja perjanjian lama orang Kristen bukan hasil revisi bapak-bapak gereja. Tuhan memberkati dan shalom aleichem.